Halo teman-teman, hari ini kita akan memuji Tuhan. Ayo bareng-bareng yuk memuji Tuhannya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari ini, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari ini, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari ini, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Lalu kita sambung dengan pujian Yesus Juru Selamatku. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita,
Yesus Juru Selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus Juru Selamat kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus Juru Selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus Juru Selamat kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus Juru Selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus Juru Selamat kita. Yesus Juru Selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus Juru Selamat kita. Lalu kita sambung dengan pujian Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Dia tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera bagi adik-adik dan orang-orang yang bersama dengan adik-adik. Nah, pada pagi hari ini menjelang perayaan Jumat Agung, mari kita selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini menjelang peristiwa Jumat Agung, kita akan membahas satu pergumulan dari Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, Kak Joko akan menyampaikan sebuah kisah tentang doa Tuhan Yesus. Buka dalam Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-39. Satu ayat saja. Matius pasal 26, ayat 39. Matius itu perjanjian baru, kitab yang pertama. Akan Kak Joko bacakan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Adik-adik, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, terus diadili, terus disalibkan, Tuhan Yesus berdoa, bergumul, dan doa Tuhan Yesus itu mengatakan gini, dalam doanya dikatakan, "Ya Bapakku,
Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jadi Tuhan Yesus ini dalam dalam kemahatauannya, Yesus itu mengerti bahwa nantinya Yesus ini akan ditangkap, diadili, setelah itu disalib. Tuhan Yesus menjelang penangkapan dan segala macam, Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan, dan doanya itu minta satu hal. Ya Bapakku, sekiranya mungkin cawan ini dilalukan daripadaku. Maksudnya apa sih, Kak? Jadi gini, Tuhan Yesus itu sebenarnya ingin supaya tidak meminum murka Tuhan. Kita tahu semua bahwa Tuhan Yesus itu disalib untuk menebus manusia dari dosa. Dari dosa semua orang itu dipikul oleh Yesus. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus itu kepingin bersama dengan Bapaknya. Kepingin sekali. Selalu bersama dengan Bapaknya. Kepingin selalu bersama dengan Bapaknya. Nah, Yesus tahu ketika Yesus ini disalib, dia menebus semua, membawa semua dosa manusia, dosa kita, dosa Kak Joko, dosa adik-adik juga. Nah, ketika Tuhan Yesus menanggung dosa, Tuhan Yesus sejenak berpisah dengan Bapaknya. Itu yang Tuhan Yesus tidak mau. Jadi sekiranya mungkin, tidak usahlah disalib. Sekiranya mungkin, Tuhan, tidak usahlah Bapak, tidak usahlah disalib. Tetapi mari kita lihat, Tuhan Yesus tidak sampai sini saja. Ada satu hal yang menarik ini. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi, ada kata tetapi, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, Tuhan Yesus punya keinginan, tetapi Tuhan Yesus menyerahkan keinginannya kepada Bapaknya. Sulit, ya sulit. Tetapi Tuhan Yesus itu nurut kepada Bapaknya sekalipun sulit. Ada satu ilustrasi gini. Ada seorang anak kecil bernama Denny. Dia tinggal bersama mamanya. Dia biasanya bermain, makan bersama mamanya, dan tidur bersama mamanya. Sebelum tidur, Denny kecil dan mamanya berdoa, terus mereka tidur. Tak lupa Denny berkata, "Good night, Mom. Good night, Denny." Manis ya? Yes. Paginya, Denny melihat mamanya di samping, dan Denny berkata, "Good morning, Mama." "Good morning, Denny." Manis ya? Nah, mungkin adik-adik juga melakukan seperti itu. Mungkin tidak good morning, tapi selamat pagi Mama, selamat pagi Papa. Nah, Denny kecil punya kebiasaan seperti itu pada mamanya. Nah, suatu hari Denny ini malam dia mau tidur, dia berdoa sama mamanya dan tak lupa berkata, "Good night Mama, good night Denny." Nah, paginya ketika dia di sampingnya, dia tidur sendirian. Dia berteriak, "Mama, Mama." Oh, mamanya lari. Terus berkata bahwa, "Mama, di mana Mama?" Denny, dengan tenang, mamanya berkata, "Denny, Mama di dapur, sedang bikin kopi. Mama tidak akan tinggalkan Denny." Denny sedih karena dia ditinggal oleh mamanya. Tidak mau. Nah, seperti itulah Tuhan Yesus. Dia kepingin terus bersama dengan Bapaknya.
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini dari doa Tuhan Yesus kita belajar bahwa ketaatan itu ternyata punya satu hal, bahwa kita harus taat kepada Tuhan sekalipun itu berat. Berat. Tuhan Yesus itu tidak mau berpisah pada Bapaknya, tapi dia nurut kepada Bapaknya. Nah, kita juga harus taat kepada Tuhan. Sekalipun, aduh tidak bisa ya. Tidak bisa. Contoh ada orang yang bencekno sama sekali. Bencekno itu apa? Jengkelkan. Di sekolah ada orang, ini loh kak temanku, jengkelno sekali. Tuhan Yesus berkata apa? Kasihi. Meskipun dia menjengkelkan, tidak bisa Tuhan, kasihi. Tidak bisa Tuhan, kasihi. Harus nurut kepada Tuhan. Contohnya apa? Mengasihi, tapi bencana, mengasihi. Nurut orang tua, harus nurut orang tua. Ayo belajar. Setama, mama ini, ayo belajar. Ayo belajar. Ya udah. HP-nya ditaruh, belajar. Nurut. Adik nurut enggak sama orang tua? Adik nurut taat enggak sama Tuhan? Adik yang terkasih dalam Tuhan, dari doa Tuhan Yesus kita belajar bahwa kita harus taat kepada Tuhan, kita harus nurut kepada orang tua, sekalipun itu berat, sekalipun kita tidak sanggup. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus ketika naik ke surga, ketika disalib, dia menyelesaikan tugas dari Bapaknya dengan kekuatan Tuhan. Artinya adalah kita juga mungkin tidak bisa, tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus yang akan memampukan kita. Tidak bisa anak itu mencekno. Betul, Tuhan tahu. Tetapi kamu bisa mengasihi dia yang mencekkan. Tidak bisa kak, Tuhan yang memampukan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari dari doa Tuhan Yesus kita belajar taat. Kita belajar taat sekalipun kita tidak mampu. Ilustrasi yang terakhir. Siapa yang di sini pernah disuruh orang tuanya ngangkat lemari? Ayo angkat lemari itu. Siapa yang pernah? Tidak mungkin kak. Benar tidak mungkin. Kenapa? Orang tua pasti akan melihat, anakku usia segini tidak kuat ngangkat lemari. Ketika Tuhan memerintahkan kepada manusia taat, artinya Tuhan mengerti batasnya. Ketika Tuhan mengerti batasnya, dan manusia berkata tidak sanggup, Tuhan pasti akan memberi kekuatan. Dan perintah Tuhan itu tidak akan pernah melampaui kekuatan manusia. Hati-hati yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tetap taat sekalipun kita tidak mampu, karena ada Tuhan Yesus yang memampukan kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami ucap syukur. Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk tetap taat kepada Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.